Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Fuadi dari Program Studi Sistem Informasi. Izin Bu Novi, kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ringkasan materi dari tugas sebelumnya. Langsung saja, eh, pada kali ini saya akan mempresentasikan prinsip data warehousing. Langsung kepada bab yang pertama, yaitu kebutuhan mendesak akan data warehousing. Bab ini menjelaskan tentang urgensi keberadaan data warehouse dalam menjawab kebutuhan informasi strategis di tengah kompleksitas dan persaingan bisnis modern. Meskipun perusahaan memiliki banyak data dari sistem operasional, mereka sering gagal menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan strategis. Di mana yang pertama itu kebutuhan akan informasi strategis. Eksekutif dan manajer membutuhkan informasi untuk menyusun strategi bisnis, menetapkan tujuan, dan memantau hasil. Informasi strategis harus mencakup seluruh organisasi, mudah diakses, kredibel, terintegrasi, dan tersedia tepat waktu. Selanjutnya, krisis informasi. Bagaimanapun besar ukuran suatu perusahaan, harus memperhatikan hal-hal berikut yang dapat kita lihat pada tabel. Pada karakteristik terintegrasi, deskripsinya harus memiliki satu pandangan terpadu di seluruh perusahaan. Kemudian integritas data, informasi harus akurat dan sesuai dengan aturan bisnis. Kemudian dapat diakses, mudah diakses dengan jalur akses yang intuitif dan responsif untuk analisis. Kemudian terpercaya, setiap faktor bisnis harus memiliki satu dan hanya satu nilai. Kemudian tepat waktu, informasi harus tersedia dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Banyak data tersedia di berbagai sistem, format, dan platform yang berbeda, sehingga sulit diakses secara terpadu. Data operasional umumnya kurang mendukung analisis tren dan perspektif multidimensi. Ketidakmampuan sistem operasional dalam menyajikan informasi strategis menimbulkan krisis informasi di perusahaan. Kemudian selanjutnya tren teknologi. Selama 2 hingga 3 dekade terakhir, teknologi informasi telah mengalami perubahan yang luar biasa. Departemen yang dulu dikenal sebagai data processing, kini berevolusi menjadi information technology, mencerminkan pergeseran fokus dan dari pemeriksaan data menuju penyediaan informasi strategis. Dampaknya terhadap penyediaan informasi strategis adalah perkembangan teknologi memungkinkan pengguna workstation canggih di setiap meja kerja, perangkat lunak yang lebih mudah digunakan, arsitektur sistem terbuka untuk integrasi lintas vendor, kemudian konektivitas tinggi dan akses ke berbagai sistem melalui internet. Kemudian selanjutnya peluang dan risiko. Walaupun perusahaan memiliki banyak data operasional, seringkali data tersebut tidak siap untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Namun, kemajuan teknologi saat ini memungkinkan penyediaan informasi strategis yang efektif. Peluang dari penggunaan informasi strategis, yang pertama, perusahaan telekomunikasi memberikan data strategis berbasis web untuk memperkuat keputusan bisnis dan memenangkan pasar yang kompetitif. Kemudian, bank besar di Amerika Serikat memungkinkan pengambilan keputusan cepat untuk mempertahankan nasabah bernilai tinggi. Kemudian, organisasi layanan kesehatan meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi, termasuk penurunan kunjungan IGD dan peningkatan vaksinasi. Kemudian, risiko akibat tidak tersedianya informasi strategis. Yang pertama, perusahaan rental mobil, contohnya, perusahaan rental mobil nasional tanpa data strategis, pengelolaan armada aset terbesar menjadi tidak efisien menyebabkan kerugian besar. Kemudian contohnya lagi, pemasok otomotif global mengalami kesulitan dalam konsistensi data, benchmarking kualitas, dan laporan yang lambat serta manual. Kemudian selanjutnya kegagalan sistem pendukung keputusan masa lalu. Upaya seperti laporan ad hoc, program ekstraksi, dan sistem informasi eksekutif sering gagal karena tidak fleksibel dan tidak interaktif. Kemudian pengguna bergantung pada IT untuk akses data, menyebabkan overload dan keterbatasan respon. Selanjutnya, pengguna membutuhkan lingkungan yang memungkinkan interaksi langsung dengan data untuk analisis lanjutan. Selanjutnya,
Perbedaan sistem operasional dan informasional. Dilihat dari kriteria operasional dan informasional, bisa kita lihat pada tabel berikut. Konten data, di mana operasionalnya nilai saat ini, dan informasional diarsipkan, diturunkan, dan diringkas. Struktur data untuk operasional dioptimalkan untuk transaksi, sedangkan untuk informasional dioptimalkan untuk query kompleks. Secara frekuensi akses, operasional frekuensi akses tinggi, sedangkan informasional rendah. Tipe aksesnya operasional baca, perbarui, hapus, sedangkan informasional hanya baca saja. Untuk penggunaan, operasional terprediksi dan berulang, sedangkan informasional ad hoc, acak, dan heuristik. Untuk waktu respon operasional subdetik, sedangkan informasional beberapa detik hingga menit. Selanjutnya pengguna operasional dalam jumlah besar, sedangkan informasional dalam jumlah yang relatif kecil. Selanjutnya, data warehouse sebagai solusi. Data warehouse adalah lingkungan sistem baru yang dirancang khusus untuk menyediakan informasi strategis. Ciri-ciri lingkungan ini meliputi basis data analitik, integrasi dan historis, dan terkini, penggunaan yang mudah dan interaktif, serta pembaruan data berkala. Memungkinkan analisis interaktif, penggalian tren historis, dan eksplorasi informasi dari berbagai dimensi bisnis. Selanjutnya, definisi data warehouse. Data warehouse adalah lingkungan informasional yang menyediakan pandangan menyeluruh terhadap data perusahaan, konsisten, dan mendukung pengambilan keputusan tanpa mengganggu sistem operasional. Selanjutnya, data warehouse, konsep sederhana, teknologi kompleks. Konsepnya sederhana, seperti mengumpulkan data dari berbagai sumber, membersihkan dan mengintegrasikannya, lalu menyimpannya dalam format yang mendukung akses mudah untuk analisis strategis. Implementasinya memerlukan berbagai teknologi, ekstraksi data, transformasi, penyimpanan, metadata, antarmuka pengguna, dan manajemen. Kemudian kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu komponen pembentuknya. Pada bab ini membahas definisi formal dan fitur utama dari data warehouse, perbedaan antara data warehouse dan data mart, serta komponen-komponen pembangkit atau building block dari arsitektur data warehouse. Yang pertama, definisi. Menurut Bill Iman, data warehouse adalah kumpulan data yang bersifat subject-oriented, integrated, non-volatile, dan time variant yang mendukung pengambilan keputusan manajemen. Senkali menambahkan bahwa data warehouse harus terpisah, tersedia, dan dapat diakses. Kemudian selanjutnya fitur-fitur utama data warehouse. Yang pertama, subject-oriented, data di organisasi berdasarkan subjek bisnis, bukan berdasarkan aplikasi. Kemudian integrated, data berasal dari berbagai sumber, disatukan dalam standarisasi format data, format nama, dan kode. Selanjutnya, time variant, data disimpan dalam bentuk historis atau snapshot, mencakup data masa lalu dan sekarang untuk analisis trend. Selanjutnya, non-volatile, data tidak sering diubah atau dihapus, hanya dimuat secara berkala, sesuai jadwal. Kemudian selanjutnya, data granulary. Data disimpan dalam berbagai tingkat detail, bisa summary maupun detail tergantung kebutuhan analisis. Selanjutnya, data warehouse versus data mart. Data warehouse pendekatan enterprise-wide, integrasi menyeluruh, struktur IR model. Dan data mart fokus departemen, satu proses bisnis menggunakan star schema. Kemudian top-down versus bottom-up. Pendekatan top-down menawarkan pandangan menyeluruh, namun lambat dan berisiko. Sedangkan bottom-up cepat namun bisa menyebabkan fragmentasi data. Pendekatan praktis, gabungan antara top-down dan bottom-up membangun supermart terstandarisasi secara bertahap. Selanjutnya, komponen-komponen data warehouse. Source data, itu data produksi atau operasional, internal, spreadsheet, file pribadi, arsip historis, dan eksternal, yaitu data industri atau pesaing. Kemudian data staging, tempat ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data, penting untuk standarisasi dan pembersihan data. Selanjutnya data storage, repositori utama, terpisah dari sistem operasional, menyimpan data historis yang telah siap dianalisis. Kemudian information delivery,
penyampaian informasi melalui laporan query, OLAP, ACE, data mining, email, intranet, atau internet. Selanjutnya metadata, informasi tentang data seperti struktur asal-usul informasi dan panduan navigasi bagi pengguna dan pengembang. Selanjutnya manajemen dan kontrol. Komponen pengelola seluruh proses ETL, pemantauan pengiriman informasi, dan integrasi dengan metadata. Selanjutnya metadata dalam warehouse. Yang pertama itu operational metadata adalah informasi tentang sumber data operasional dan atribut asal data. Kemudian selanjutnya extraction dan transformasi data metadata. Detail tentang frekuensi, metode, dan aturan transformasi data. Selanjutnya end user metadata. Panduan bagi pengguna akhir untuk menemukan dan memahami informasi menggunakan istilah bisnis mereka. Selanjutnya, tren dalam data warehouse. Bab ini membahas tren-tren utama dalam dunia data warehouse yang terus berkembang pesat dan menjadi bagian penting dalam strategi bisnis modern. Bab ini menyoroti bagaimana data warehouse telah menjadi arus utama dan mencakup kemajuan teknologi, produk vendor, dan integrasi dengan sistem lain. Yang pertama itu pertemuan berkelanjutan dalam data warehouse. Data warehousing kini menjadi kebutuhan utama hampir di semua industri, termasuk retail, keuangan, manufaktur, hingga pemerintahan. Biaya membangun semakin terjangkau, sehingga bisnis menengah dan kecil juga mulai mengadopsi data warehouse. Volume data yang disimpan terus meningkat hingga mencapai skala terabyte karena kebutuhan akan data granular. Kemudian selanjutnya adalah produk dan solusi vendor. Ribuan produk dan ratusan vendor mendukung berbagai fungsi, pemodelan data, ETL, OLAP, metadata, dan sebagainya. Pasar mulai mengalami konsolidasi dan stabilisasi dengan banyak vendor mengintegrasikan produk-produk mereka menjadi solusi lengkap. Selanjutnya, tren signifikan. Multiple data types, kebutuhan untuk masukkan data terstruktur dan tidak terukur, misalnya teks, gambar, video, audio, spasial, semakin besar. Selanjutnya, data visualization. Visualisasi menjadi penting dari grafik dasar hingga tampilan interaktif. Kemudian parallel processing, kinerja data warehouse ditingkatkan dengan pemrosesan paralel. Selanjutnya query tools, alat query terus disempurnakan untuk fleksibilitas, agregasi otomatis, akses lintas sumber, dan antarmuka yang mudah digunakan. Selanjutnya browser tool memungkinkan pengguna menjelajahi metadata. Kemudian data fusion, integrasi data dari berbagai sumber, heterogen termasuk data real-time dan tidak terstruktur. Selanjutnya multidimensional analysis. Kini wajib dalam data warehouse untuk analisis dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya agen teknologi. Agen perangkat lunak digunakan untuk memberi peringatan dan mendeteksi kondisi bisnis penting secara informatif. Selanjutnya syndicate data, integrasi data eksternal seperti demografi pasar dan keuangan untuk memperkaya isi warehouse. Selanjutnya ERP integration, integrasi ERP dan data warehouse menjadi penting karena data ERP sangat kaya, tapi perlu transformasi untuk analisis strategis. Selanjutnya knowledge management, menghubungkan data warehouse dengan repositori pengetahuan untuk memberikan konteks terhadap data numerik. Customer Relationship Management, warehouse harus siap untuk mendukung CRM, menyimpan data terperinci tentang semua interaksi pelanggan. Kemudian aktif data warehousing, warehouse menjadi layanan 24 dalam seminggu dengan jutaan pengguna termasuk mitra pelanggan dan publik. Kemudian yang terakhir, web enable data warehouse. Warehouse terintegrasi dengan web, baik untuk penyajian informasi maupun pengumpulan data dari aktivitas pengguna. Selanjutnya, bab keempat adalah perencanaan dan manajemen proyek. Bab ini membahas tentang pentingnya perencanaan dan manajemen proyek dalam pengembangan data warehouse. Banyak proyek data warehouse gagal karena perencanaan yang buruk, kurangnya dukungan manajemen, dan tidak mempertimbangkan kebutuhan bisnis secara menyeluruh. Yang pertama, pentingnya perencanaan. Keberhasilan proyek tergantung pada perencanaan awal yang matang, termasuk menilai apakah perusahaan benar-benar membutuhkan data warehouse. Kemudian identifikasi nilai bisnis, ekspektasi dan risiko yang mungkin timbul. Pendekatan top dan bottom up atau kombinasi keduanya harus dievaluasi sesuai dengan kapasitas
dan kebutuhan perusahaan. Kemudian kebutuhan bisnis sebagai penggerak. Proyek harus didasarkan pada kebutuhan informasi pengguna, bukan teknologi semata. Lakukan survei awal kebutuhan pengguna untuk memahami indikator kinerja utama, data yang dibutuhkan, dan sistem sumber data. Kemudian dokumen manajemen. Dokumen dari manajemen puncak sangat penting. Harus ada sponsor eksekutif yang bisa menengahi kebutuhan antar departemen dan menjaga fokus proyek. Selanjutnya, justifikasi proyek. Justifikasi biaya sulit dilakukan karena manfaat sering terlihat setelah sistem berjalan. Jadi, beberapa pendekatan justifikasi adalah analisis biasa saat ini versus biaya data warehouse. Proyek ini proyek proyeksi nilai bisnis atau analisis ROI dan arus kas secara penuh. Kemudian perbedaan dengan proyek LTP, proyek data warehouse melibatkan lebih banyak sumber data, transformasi kompleks, dan penggunaan yang lebih luas. Data warehouse terdiri dari 3 komponen utama, yaitu akuisisi data, penyimpanan data, dan penyajian informasi. Kemudian pendekatan life cycle. Gunakan pendekatan siklus hidup sistem, tetapi sesuaikan dengan sifat interaktif proyek data warehouse. Kemudian selanjutnya, tim proyek dan peran. Sukses proyek tergantung pada komposisi tim yang tepat dengan peran yang jelas. Peran penting sponsor eksekutif, manajemen proyek, analisis bisnis, arsitek data, DBA, spesialis transformasi, dan perwakilan pengguna. Selanjutnya, manajemen proyek. Prinsip utamanya adalah sponsor yang kuat, manajer proyek yang fokus pada bisnis, desain untuk pertumbuhan, dan pelatihan pengguna. Harus ada pendekatan praktis, bukan hanya mengikuti teori, hasil nyata lebih penting daripada rencana yang sempurna. Kemudian selanjutnya, tanda peringatan dan faktor sukses. Tanda peringatannya adalah keterlambatan fase, tidak kooperatifnya pengguna, masalah dengan data, dan lain-lain. Faktor sukses, pertumbuhan jumlah query, penggunaan aktif, waktu respon cepat, dan peningkatan kualitas keputusan bisnis. Selanjutnya, menetapkan kebutuhan bisnis. Bab ini membahas tentang pentingnya mendefinisikan kebutuhan bisnis dalam proyek. Pembangunan data warehouse. Inti dari bab ini adalah bahwa data warehouse merupakan sistem penyampaian informasi, bukan sekadar teknologi, melainkan alat bantu untuk pengambilan keputusan strategis oleh pengguna. Yang pertama adalah perbedaan kebutuhan data warehouse dan sistem operasional. Kebutuhan data warehouse berbeda dari sistem operasional. Data warehouse berfokus pada penyampaian informasi untuk pengambilan keputusan, bukan pencatatan transaksi harian. Oleh karena itu, pendekatan pengumpulan kebutuhan juga harus berbeda. Selanjutnya, analisis dimensional. Data bisnis dipandang secara dimensional. Pengguna cenderung memikirkan bisnis dalam bentuk dimensi seperti produk, waktu geografi, dan sebagainya. Analisis dilakukan berdasarkan metrik fakta seperti penjualan dan dipecah menurut dimensi-dimensi tersebut membentuk struktur multidimensional. Selanjutnya, information package. Konsep baru untuk mendefinisikan kebutuhan adalah paket informasi, yaitu dokumen yang menyajikan subjek analisis, metrik-metrik penting, dan dimensi bisnis. Setiap dimensi memiliki hierarki dan kategori yang membantu analisis mendalam. Selanjutnya adalah pengumpulan kebutuhan. Model utama adalah wawancara dan sesi pengembangan bersama. Wawancara dilakukan dengan eksekutif, manajer, analisis bisnis, dan proses profesional IT. Penting juga untuk meninjau dokumentasi yang sudah ada. Kemudian dokumen formal kebutuhan. Dokumen harus mencakup pendahuluan, deskripsi umum kebutuhan, kebutuhan fisik, kebutuhan spesifik, paket informasi, kebutuhan lainnya, harapan pengguna, partisipasi dan persetujuan pengguna, dan rencana implementasi awal. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu kekuatan penggerak data warehouse. Pada bab ini membahas tentang peran penting kebutuhan bisnis, business requirement, sebagai kekuatan penggerak utama dalam setiap fase pengembangan data warehouse. Kebutuhan ini memengaruhi desain data, arsitektur, pemilihan alat, spesifikasi penyimpanan data, dan strategi penyajian informasi. Di mana hal-hal yang harus kita perhatikan adalah pentingnya kebutuhan bisnis. Dalam data warehouse, pengguna mengakses langsung data untuk analisis,
berbeda dengan sistem operasional yang menjadikan output tetap. Kemudian dampak pada desain data. Model data terdiri dari model data staging dan repository data warehouse. Selanjutnya dampak pada arsitektur. Komponen utama arsitektur mencakup sumber data, staging, penyimpanan metadata, dan penyajian informasi. Kemudian yang keempat, pertimbangan khusus. Proses paling kompleks dan memakan waktu mencakup identifikasi sumber, transformasi, dan pembaruan data. Kemudian yang kelima adalah spesifikasi penyimpanan. Kebutuhan bisnis memengaruhi spesifikasi sistem manajemen basis data atau DBMS dan estimasi kebutuhan penyimpanan. Kemudian yang terakhir adalah strategi penyajian informasi. Mencakup query dan laporan, jenis analisis, distribusi informasi, aplikasi pendukung keputusan, dan pertumbuhan. Kemudian selanjutnya adalah komponen arsitektural. Pada bab ini membahas secara mendalam komponen arsitektural dari data warehouse, mencakup struktur fungsi, layanan, dan arsitektur teknis. Arsitektur ini mencakup tiga area utama, yaitu akuisisi data, penyimpanan data, dan penyajian informasi. Kita masuk pada yang pertama, yaitu arsitektur data warehouse. Arsitektur adalah struktur keseluruhan yang mengintegrasikan semua komponen data warehouse. Ini mencakup akuisisi data, yaitu mengumpulkan dan mempersiapkan data dari berbagai sumber, penyimpanan data, yaitu menyimpan data yang telah diproses dalam repositori terpusat. Kemudian penyajian informasi, menyediakan data kepada pengguna akhir melalui query. Kemudian yang kedua, karakteristik utama arsitektur data warehouse. Tujuan dan cakupan yang berbeda, fokus pada informasi, strategi dalam jumlah besar, bukan transaksi kecil seperti pada sistem OLAP. Data read-only, data bersifat historis, terintegrasi, dan tidak berubah setelah dimuat. Kemudian analisis kompleks dan respon cepat, dan selanjutnya fleksibel dan dinamis. Dan yang terakhir berbasis metadata. Selanjutnya yaitu kerangka arsitektur, menjelaskan aliran data dari sumber hingga pengguna akhir. Komponen, sumber data, staging area, repository penyimpanan, delivery tools, metadata, dan manajemen. Kemudian selanjutnya yaitu arsitektur teknis. Teknis arsitektur adalah kumpulan fungsi dan layanan dalam setiap komponen, termasuk aturan dan prosedur pendukung arsitektur. Kemudian selanjutnya, kita masuk pada bab yang ke-8, yang yaitu infrastruktur sebagai fondasi data warehouse. Pada bab ini membahas pentingnya infrastruktur sebagai fondasi utama bagi arsitektur. Kemudian infrastruktur memastikan arsitektur dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien dengan mencakup perangkat keras, sistem operasi, perangkat lunak pendukung, serta aspek operasional seperti SDM dan prosedur. Yang pertama itu perbedaan arsitektur dan infrastruktur. Arsitektur adalah desain keseluruhan dan rencana teknis untuk membangun data warehouse. Infrastruktur adalah fondasi fisik dan operasional yang memungkinkan arsitektur tersebut dijalankan. Yang kedua adalah komponen infrastruktur. Infrastruktur operasional mencakup orang, prosedur, pelatihan, dan perangkat lunak. Manajemen berfungsi mendukung kelangsungan operasional data warehouse. Kemudian infrastruktur fisik terdiri dari perangkat keras, sistem operasi jaringan DBMS, dan perangkat lunak atau tools untuk ekstraksi, transformasi, penyajian. Kemudian yang selanjutnya adalah lingkungan komputasi. Pemilihan perangkat keras dan sistem operasi harus mempertimbangkan skalabilitas, keandalan, ketersediaan, dan keamanan. Selanjutnya pemrosesan paralel dan server hardware. Terdapat 4 arsitektur server paralel utama, yaitu SMP sederhana, konkurensi tinggi, terbatas dalam memori dan bandwidth. Kemudian cluster, ketersediaan tinggi, cocok untuk pertemuan bertahap. MPP, skalabilitas tinggi, partisi dan data diperlukan. Kemudian selanjutnya NUMA, fleksibel, kompleks dalam pengembangan, masih berkembang. Selanjutnya yaitu DBMS untuk data warehouse.
Fitur pentingnya adalah query optimizer, parallel processing, metadata management, extensibility, dan load utilities. Kemudian yang keenam, tools untuk data warehouse. Tools digunakan di setiap tahap. Modeling, extraction, transformation, loading, quality assurance, query, OLAP, alerting, middleware, dan administrasi. Kemudian selanjutnya, kita masuk kepada bab 9, yaitu peran penting metadata. Bab ini membahas peran penting metadata dalam lingkungan data warehouse. Metadata bukan hanya dokumentasi pasif, tetapi memainkan peran aktif dalam penggunaan. Pembangunan dan administrasi data warehouse, metadata menjadi pusat informasi yang memungkinkan pengguna dan pengembang memahami struktur, asal-usul, serta proses informasi data. Yang, yang pertama, mengapa metadata penting? Metadata memberikan jawaban atas pertanyaan seperti sumber data, definisi elemen data, jadwal pembaharuan, dan aturan transformasi. Selanjutnya, kebutuhan metadata. Metadata diperlukan untuk penggunaan membantu pengguna memahami isi data warehouse, membantu IT dalam mendesain, ETL, dan implementasi. Kemudian administrasi, mendukung pemantauan, backup, pengaturan query, dan keamanan. Selanjutnya, metadata sebagai pusat informasi. Metadata bertindak sebagai pusat saraf, data warehouse, mendukung komunikasi antar berbagai proses. Selanjutnya, jenis metadata berdasarkan area fungsional. Data acquisition, mencakup sistem sumber, metode ekstraksi, aturan transformasi, dan pemberisian data. Data storage, mencakup model data, aturan pemuatan, dan penyegaran, serta jadwal penyimpanan. Selanjutnya, information delivery, mencakup query atau report template. Selanjutnya, business metadata versus technical metadata. Business metadata ditunjukkan untuk pengguna bisnis, menggambarkan data dalam istilah bisnis. Sedangkan technical metadata digunakan oleh staf IT untuk pengembangan dan administrasi. Selanjutnya, tantangan pengolahan metadata. Metadata berasal dari banyak sumber dan alat yang berbeda dengan format proprietary. Selanjutnya, metadata repository menyimpan dan mengelola metadata secara terpusat. Komponen utamanya adalah metadata bisnis, metadata teknis, dan navigator informasi untuk akses pengguna. Selanjutnya, standarisasi dan integrasi metadata. Dua inisiatif utama adalah Open Information Model dan Common Warehouse Meta Model. Tujuannya adalah untuk menciptakan model metadata standar yang mendukung pertukaran integrasi. Selanjutnya adalah opsi implementasi metadata. Menggunakan repositori komersial, pendekatan terdesentralisasi untuk fleksibilitas, pengembangan solusi internal seperti database, metadata khusus. Kemudian selanjutnya mengintegrasikan metadata dan data tampilan berdampingan. Selanjutnya, bab yang ke-10 adalah prinsip-prinsip pemodelan dimensional. Pada bab ini membahas tentang prinsip dasar dari dimensional modeling yang merupakan pendekatan desain data yang paling sesuai untuk data warehouse. Fokus utamanya adalah pada penggunaan star scheme yang mengorganisasi data dalam bentuk tabel fakta dan tabel dimensi untuk memudahkan analisis dan pengambilan keputusan. Di mana yang pertama itu dari kebutuhan dan kayak desain data. Proses desain data dimulai dari definisi kebutuhan penggunaan bisnis yang terdokumentasi dalam information package diagram. Elemen-elemen dari diagram ini diterjemahkan ke dalam struktur data, fakta, dimensi bisnis, dan atribut. Selanjutnya, keputusan desain kunci. Memiliki proses subjek analisis awal, menentukan grain tingkat detail data, mengidentifikasi dimensi seperti waktu produk pelanggan, memiliki fakta metrik seperti penjualan keuntungan, dan menentukan durasi historis data. Kemudian star skema dan komponennya. Fakta disimpan dalam fact table di pusat skema, dimensi disimpan dalam dimension table yang mengelilingi fact table. Hubungannya satu banyak dari dimensi ke fakta. Star skema intuitif, mudah dipahami pengguna bisnis, dan efisien untuk query. Kemudian selanjutnya karakteristik tabel dimensi. Berisi atribut deskripsi dan bersifat wide. Biasanya tidak dinormalisasi
untuk meningkatkan kerja query. Memungkinkan drill down dan roll up melalui hierarki. Memiliki jumlah baris yang relatif sedikit. Kemudian karakteristik tabel fakta. Berisikan matriks atau pengukuran fully atau semi-additif. Kunci utama adalah gabungan concatenation dari kunci tabel dimensi. Bersifat deep, banyak baris, tetapi sedikit kolom. Bisa mengandung dimensi degenerate, seperti nomor order. Ada juga factless fact table untuk mencatat kejadian tanpa fakta numerik. Selanjutnya yaitu granularitas data, merujuk pada level detail data. Grain terendah memungkinkan analisis mendalam dan fleksibel, memudahkan penelusuran sistem secara graceful tanpa mengubah query lama. Selanjutnya adalah kunci data star scheme. Tabel dimensi menggunakan surrogate key tidak berasal dari sistem operasional. Tabel fakta menggunakan foreign key dari tabel dimensi. Selanjutnya, praktik umum menggunakan concatenate prime key. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan star scheme. Mudah dipahami pengguna karena mencerminkan cara berpikir bisnis, navigasi optimal untuk query, jalur join, langsung dan sederhana. Cocok untuk query kompleks dan mendukung performa tinggi. Mendukung drill down dan roll up dengan efisien. Kemudian mendukung teknik performa khusus seperti star join dan star index. Dimensional modeling, khususnya melalui star scheme, adalah pendekatan ideal untuk desain data warehouse. Struktur ini memungkinkan akses data yang cepat, fleksibel, dan sesuai dengan cara pengguna memahami dan menganalisis informasi bisnis. Sekian presentasi dari saya. Kalau adalah kesalahan dalam penyebutan dan penulisan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.